Om, jelas beda Om. Saya kerja 1 tahun full dengan Umi hanya 6 bulan, itu masih kalah penghasilan saya sama Umi. Itu perharinya berapa euro kali berapa hari per kepala. Kalau orang Jerman atau orang asing, ya kadang-kadang kita sok rada-rada ngewadul sedikit kok. Ini ngewadul tong banyak sih. Aduh, mau deh itu. Udah bilang cunglit. Apa itu ngacung ke langit. Umi belajarnya gimana itu mengetahui menarik sekali. Jadi selamanya pas bilang punten. Bari minuan. Itu waktu zaman dukun santet. Kumpul. Berkumpul datang orang bawa celurit, bawa segala macam senjata, langsung ngelihat ke mana? Ke mobil gini, digedor-gedor. Kembali lagi di Tripod, Om Trip Podcast dengan saya Om Edo Saifullah, Edo Ganteng demi Allah. Ini ada Om Diki dan ini narasumber kita Umi Iis ya Umi ya panggilannya. Nah kemarin kan kita kedatangan Om Alex sama Om Sunadri. Om Suradi. Om Suradi itu tour leader ke luar negeri. Kalau ini Umi Iis ini tour guide di dalam negeri nih, yang orang-orang asing datang langsung di tour guide sama Umi Iis ya. Oke. Nah, jadi Umi Iis ini boleh dibilang senior. Selain senior juga guru ya. Guru bagi kita, guru buat saya pribadi yang masih junior ya, belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan beliau. Nah, yang mana pengalaman beliau ini sudah sangat dalam ya, kalau pengalamannya sudah sangat jauh untuk pengalamannya. Beliau juga melewati 3 masa fase sulit. Salah satunya adalah fase reformasi dan juga yang sekarang nih fase pandemi, dan di tengah-tengahnya ada fase yang namanya bom Bali. Nah, mau tahu lebih jelas, langsung saja kita tanya-tanya kepada Umi Iis. Halo Umi, sehat Umi? Kang Edo, Kang Iki. Ya. Sehat Umi ya? Alhamdulillah sehat. Dari penampakannya katanya sehat. Udah divaksin tapi Umi ya? Alhamdulillah. Cuman vaksin yang kedua sedikit berbeda. Kenapa tuh bedanya? Sedikit pengen divaksin lagi gitu. Pengen disuntik dana mungkin. Pengen disuntik lagi. Oke. Soalnya yang kemarin kan beda, ya sekarang keluarnya Delta, jadi harus disuntik lagi. Betul. Jadi biar lebih aman ya, biar lebih aman. Tahapannya berarti Delta, Delta, Alpha dibaca ngalih lagi warna region. sama juga Virusnya. Ini saluran listrik. Nah, oke, temen Om Trip, kita tanya-tanya nih kepada Umi nih. Umi ini kan langsung terjun di dunia pariwisata ya, belum nggak sempat ke dunia yang lain dulu, dunia kantoran seperti itu enggak ya, langsung ke dunia pariwisata, langsung memilih menjadi tour guide. Dan memang basic pendidikan juga bahasa Jerman. Jadi memang sejalan ya. Nah, gimana Umi ceritanya itu pada saat Umi melakukan menjadi guide itu pertama kalinya itu? Awalnya ya, kalau sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya komplitnya itu Iis Sutresna Kanyawati, tapi banyak rekan-rekan di HPI manggil saya Umi. Saya juga nggak tahu kenapa dipanggil Umi. Karena sosoknya keibuan. Mungkin karena rambut saya sudah berubah dari dunia hitam sekarang Dunia putih. jadi orang manggil Umi. Kalau berkecimpung di dunia pariwisata jadi tour guide itu sebenarnya dari tahun 93 sudah. Wah, saya Karena belum dulu lahir itu. belum lahir, berarti sedang diproses atau belum? Iya, saya tahun 97 lahir. Di prosesnya dicicil ini. DP-an ya. Tahun 93 itu sebetulnya udah mulai, cuman waktu itu kita jalan tuh gak ada lisensi, gak ada KTA. Jadi karena memang kondisinya tamunya benar-benar lagi banyak. Tamu Jerman, tamu Belanda tuh, kita itu kadang-kadang 1 bulan itu 3 kali kerja. Bayangkan 3 kali, bayangkan butaknya wajahnya hidung gitu kan. Nah, tapi seneng aja. Nah, terus akhirnya tahun 95 kita baru gabung ke HPI. Bukan kita tidak tahu ada HPI, ada. Memang sudah ada. Cuma karena sibuk. Akhirnya kita masuklah ke HPI tahun 95 sampai sekarang, dan bagi saya ini pekerjaan yang jujur ya. Kenapa sih sampai bertahan segini selama gini gitu ya? Karena ini pekerjaan yang menyenangkan kalau bagi Iis ya. HPI itu apa Umi HPI? HPI itu Himpunan Pramuwisata
Indonesia. Nah, adakah yang lain impun apalagi? Banyak organisasi-organisasi Banyak, lain tapi masih Nah, tetap ya. dalam satu visi yang sama. Betul. Mami ikut dunia pariwisata berarti join dulu HPI ya. Join HPI. Itu memang dari basicnya punya sekolah dari wisata atau memang wah ini kayaknya nih seru nih. Jadi ceritanya Gimana? ini tiba-tiba ya ketika saya lulus tahun 91 saya sempat kerja juga di Jakarta. Itu tapi ternyata tidak betah, akhirnya pulang lagi ke Bandung karena dengan namanya dulu Tommy De Jong. Dia itu owner dari Bayangkara Tour dulu namanya. Kalau sekarang terkenalnya dengan Baratur. Dia bilang udahlah kamu jadi guide aja. Kebetulan dia adalah alumni dari STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing pada waktu itu. Jadi kita ikut otomatis bahasa Jerman dites juga, ada field trip juga segala macem. Nggak kayak sekarang cuman berapa hari ya, kalau dulu itu 2 minggu. Tapi udah bisa mengantongi dengan bahasa asing. Udah bisa. Bahasa Jerman tuh Belajar dari mana itu? Nah, kalau sekarang bahasa Jerman itu kan banyak belajarnya lebih banyak di kampus ya. Nah, kalau kita dulu IKIP, dulu IKIP ya. Dulu IKIP. IKIP teh UPI berarti ya? Universitas. IKIP. Ya. Kalau ini juga sama, dia ini dari STBA juga. Sekolah Tinggi Banyak AWW. Bukan sekolah terus bodo anger. Itu ya kamu. Jadi dulu mah kan ada UPI, ada IKIP, STBA sama Unpad. Nah, itu selalu kalau belajar bahasa Jerman atau kuliah bahasa Jerman itu harus ikut, wajib hukumnya di Goethe Institut. Jadi itu tempat kita latihan bahasa Jerman. Jadi kita bukan cuma belajar teori, tapi juga kita praktek. Praktek langsung. Karena semua dosennya itu gurunya semua dari Jerman. Oh. Jadi kita memang itu harus hukumnya wajib aja. Wajib ya. Wajib aja dulu. Nah sekarang enggak kayaknya ya. Kalau saya ngelihat sekarang enggak. Jadi mereka memang karena mungkin faktor mahal juga, kalau dulu tidak mahal karena memang ada apa namanya hubungan kerjasama juga dengan BPUS itu. Nah kemudian saya senang dengan kenapa sih bahasa Jerman? Saya juga nggak ngerti kenapa bahasa Jerman, kenapa nggak bahasa Inggris gitu kan? Saya waktu itu almarhum bilang, kamu ambil bahasa Jerman, jangan bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris kamu bisa ambil di tempat lain. Kalau bahasa Jerman tidak semuanya ada tempat kursus. Dan belum mungkin tahun-tahun mendatang bahasa Jerman akan menjadi bahasa yang diperlukan. Saya ingat almarhum ayah saya bilang begitu. Saya ambil bahasa Jerman, kebetulan di SMA saya juga ada pelajaran bahasa Jerman. Jadi nyambung, SMA ada, terus kuliah, kerjaan sampai sekarang. Jadi pekerjaannya dari dulu sampai sekarang guiding di jalan terus. Keren ya. Udah mantap ya, memang sejalan dengan Sejalan, basicnya. betul. Soalnya kan kalau yang lain itu ada beberapa yang tidak sejalan dengan disiplin ilmu, tapi karena faktor dorongan ingin jalan-jalan, juga faktor dorongan Bakat. dan juga istilahnya faktor luck juga banyak ya. Ya akhirnya mereka berkecimpung di dunia pariwisata. Tapi ibu memang Suka. memang dari disiplin ilmunya memang sejalan ya Om ya, memang menyambung. Nih Bu, banyak yang penasaran nih, terutama saya Om Edo ya. Saya ini kan hanya sebatas membawa domestik, belum beranjak ke asing ya. Ada nggak sih perbedaan antara bawa tamu domestik dan asing? Ada banget. Dari segi apanya itu Bu? Kalau saya melihat tamu domestik itu saya boleh acungkan jempol ya, karena bagi saya seorang tour guide domestik itu tidak gampang. Oh, gitu. Domestik tidak gampang. Tidak gampang menurut saya ya. Karena kalau menjadi tour guide berbahasa asing, kita pasti bercerita dengan sesuatu yang kita tahu, kita pelajari. Sedangkan untuk domestik itu kan belum tentu semua tamu itu suka dengan apa yang kita ceritakan. Betul. Kita juga harus pandai nggak bodor. Ya. Karena mereka mungkin Betul. udah tahu duluan ya, Betul. iya mah ayah Betul. cina di rumah kayaknya. Dan yang kita ceritakan mungkin dia sudah pernah mendengar atau mungkin pernah melihat atau mungkin ke Bandung sudah beberapa kali kalau misalkan domestik atau yang dari Palembang. Tapi kalau orang Jerman atau orang asing ya kadang-kadang kita sok rada-rada ngewadul sedikit kok. Tapi ngewadulnya tong banyak sih. Iya, dari guide mah kan ngeles. Kayak kan ngeles. Iya berarti ngeles. Katanya ada perbedaannya Umi dari apa? Kalau yang domestik mah katanya ada TV di dalam bis Ada ya. TV. Kalau yang Nggak ada. dari luar mah nggak ada. Itu alasannya kenapa? Karena mereka bilang ngapain saya harus lihat TV? Kan di kamar juga ada. Ngapain saya tidur di bus? Kan saya juga tidur nanti di jadi mereka naik mobil dalam
naik bus itu dalam kondisi siap untuk mendengarkan apa yang kita mau ceritakan, lihat kiri kanan. Jadi mereka benar-benar siap untuk tur. Nah, di perjalanan mungkin ada yang aneh gitu nanya, itu apa? Pengen berhenti, pernah nggak gitu? Pernah. Sering waktu itu berarti ya? ada kejadian aneh, lucu sih, jangan Lucu, dulu, jangan. tapi aja. Waktu itu saya ada satu gunung yang saya lupa nama gunung itu apa. Saya bilang Candi Ngarangan. Is, what is that? Saya bilang, oh, das ist ein Berg, ein Vulkan. Terus dia bilang, oh, apa itu? Candi Ngarangan. Ya, ternyata si tamu tuh bisa dibobodo, ningali tadi lah. Buku. Dulu kan bukan googling kayak Iya. gini Ah, ada Google map gitu Translate kan. belum ada, Jadi kan? dia Ini selalu rada punya map. aman. Ningali gitu, kok nggak ada di sini? Oh, itu gunungnya tidak aktif, jadi kecil, jadi namanya tidak tercantum. Tapi sejak itu saya langsung nyari gunung naon namanya, ternyata Gunung Guntur. Jadi pas kan mau lewat ke Nagrek tuh kan, daerah Garut berarti banyak tuh kan ya? daerah Garut tuh. Nah, kita kan loba pisan gunung, jadi aduh itu gunung naon ya, Pak Belitnya lupa daripada kita kelihatan apa, oh iya ini namanya Candi Ngarangan. Teman saya yang sebelah ada Ketawa. juga di situ dia ketawa, tapi ketawanya enggak. Saya bilang awas lo kalau tamunya cuma tamunya langsung ngeliat, oh is nggak ada ini di mapnya. Saya bilang oh itu karena kecil, jadi akhirnya tidak disimpan di map. Jadi ngeles. Ya jadi Nah, gitu ya, Ngarangan kalau ya. misalkan bawa tamu asing itu memang kita harus lebih mendetil ya. Jadi jangan sampai istilahnya kalau istilahnya kan kalau bawa domestik ada kalanya kita tuh pergi ke satu objek, di perjalanan kita cerita, nah pulang dari objek kadang nyanyi. Kalau di asing nggak ada seperti itu ya. Nggak ada. Kayak misalkan kita pergi ke botanical nih, ke kebun raya, Betul. tamunya nanya, ini tanaman apa? Kalau kita nggak tahu, biasanya kita ngomong sebentar, saya lupa lagi nih. Karena biasanya tamu sekarang udah canggih, di HP-nya langsung diliatin ke mana? Oh, iya. Tanamannya, oh ini namanya. Betul. Kalau dulu saya, aduh mau deh itu, udah bilang cunglit. Apa itu ngacung kalangit? Kan emang bentuknya kan yang apa sih bunganya tuh ke atas kayak gitu ya. Tapi sejak itu kita belajar. Oh, Jadi ini tahu, bunga kan? ini namanya apa? Karena dari kesalahan itu jadi saya jadi mau merubah atau pengen lebih tahu ini teh apa namanya. Tapi kalau sekarang dapat tamu, misalkan ini cunglit, tamunya bilang nggak ada cunglit. Ya itu perbedaannya kalau dulu dengan sekarang. Gitu. Berarti hal kecil juga ditanyain ya Om ya? Betul. Oh. Sangat mendetil. Nah untuk waktunya nih, kalau dari domestik kan, contohnya dari luar aja ya, sampai jam 5 atau gimana, ada aturan waktunya kalau Ada. kita mau kan perjalanan, habret bisa berani lagi gitu. Biasanya tergantung ya kalau kita city tour kayak misalkan di Bandung atau di Jakarta apalagi atau Jogja itu kita kalau bawa grup besar jam 7 harus sudah Standby. OTW. Jadi bukan lagi standby, OTW. Sudah di perjalanan. Artinya berarti dari jam 6 mereka sudah sarapan pagi. Nah, jadi jam 7 itu kita sudah ada di bus tinggal OTW. Nah, jam 5 kita sudah ada di hotel lagi. Kalau ada makan malam berarti kita nemenin makan di hotel situ atau misalkan keluar. Jam 8 kita udah rehat. Artinya pre-program, mereka mau pergi kemana terserah. Kalau misalkan mereka tidak ada program makan malam, mereka maunya makannya masing-masing ya berarti kita jam 5, jam 6 udah beres selesai. Kalau domestik 24 jam. 24 jam. Kadang-kadang ya makan malam juga can karaoke kan, sama ngobrol teh ya segala macam. Tapi memang seninya berbeda karena orangnya juga pasti berbeda. Tapi yang pasti saya katakan nih kalau bawa domestik itu tidak gampang bagi saya. Karena mungkin kalau saya tidak bisa heureuy dalam kan heureuy itu tidak bisa garing sebenarnya. Kalau kita misalkan tiba-tiba heureuy terus garing kan tamunya juga bingung. Sedangkan ke orang boleh makan nggak ada heureuy-heureuy dan kalau ada TV buat apa isi TV ini? Kan kita nggak nonton TV. Oh nanti buat supirnya kalau lagi istirahat kita lagi di candi supirnya bisa lihat TV gitu. Jadi mereka nanya biasanya apa di TV di sini? Karena biasanya mereka memang tidak pernah nonton TV atau dengerin musik karaoke nggak pernah. Maksimalkan waktu mungkin ya. Ini selama perjalanan ini kan kalau domestik paling lama itu ya, paling lama itu bisa 4 atau 5 hari perjalanan ya. Untuk asing sendiri itu dalam satu trip ada berapa hari ini jumlahnya? Beda-beda ya. Kalau Jerman yang selalu TIS bawa itu biasanya 12 hari. Itu Jawa, Bali. Oh iya. Kalau Belanda ada yang 20 hari.
Ada juga Jerman yang sekarang 20 hari tapi biasanya tidak satu pulau, jadi ada beberapa pulau. Tapi kalau dulu TI sampai sekarang itu biasanya 10 sampai 12 hari. Nah, bedanya itu kalau domestik 3 hari itu karena mereka full pakai bus misalkan ya. Jadi nginepnya di Jogja aja misalkan atau gimana. Kalau orang Jerman tuh enggak, atau orang asing itu mereka memang setiap kota nginep di situ. Ya, nginep di situ dan dulu memang perbedaannya kalau sekarang ada tol, dulu nggak ada tol. Nah, untuk guidingnya sendiri, ini kan Bandung, Jogja, Bandung, Bali, Jawa Bali ya. Nah, apa berlaku seperti sekarang? Kita masuk Jawa Timur ada guide dari Jawa Timur, masuk Bali ada guide Bali, atau memang dihandle sama ibu zaman dulu? Kalau dari dulu sampai sekarang saya handle sendiri. Berarti di Jogja guiding Di sepenuhnya? Jogja, kecuali di Bali mungkin. Keraton. Oh iya, itu pakai guide lokal. Guide lokal. Tapi untuk city tour, kemudian kalau di Borobudur juga, masalahnya bukan kita tidak mau memberikan ya, karena di Borobudur itu semua rata-rata bahasa Inggris. Dan tamu Jerman itu kadang-kadang mereka tidak mau memakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Jerman. Jadi kita biasanya langsung bawa sendiri. Kalau misalkan ada bahasa Jerman nih, ya syukur, berarti kita bisa istirahat. Tapi kalau nggak ada ya mau tidak mau kita harus guiding. Nah, kalau ini kan tadi sampai jam 5 gitu ya batasnya kalau orang luar negeri. Kalau contoh kayak ke Bromo kan nyari sunset berarti dari pagi ya. Iya. Nah, itu hitungannya gimana itu? Itu beda lagi. Itu kesenangannya. Ada overtime ya? Oh, overtime ya Si maksudnya. Gana iya pernah ya. Tapi kalau domestik mah kan nggak termasuk ya. Oh nggak tahu deh kalau domestik karena Enggak ya? masuk. Betul yang tadi Umi bilang, kalau domestik itu kita kerjanya 24 jam. 24 jam. Kalau kita ada, karena kita kan subuh bangun jam 3, belum lagi nyampe ke sana kita cuma ada waktu buat sarapan pagi, kadang-kadang mandi juga jempol keluar. Dicoloknya. Karena saking dinginnya kan itu di. Dari tamu masih udah biasa, hari kita makan coba rambut jejrek karena pasir kan, tapi dapat kondisi jam 9 kita sudah harus OTW kan. Ya udah kita begini cepat mandi sikat gigi gitu. Mungkin kalau untuk domestik karena mereka sudah biasa rutinitas kerjanya full seperti itu, kalau kita itu pun tergantung agennya. Biasanya kalau agen yang selama ini TIS bawa itu ada namanya free, jadi kita ada ada uang fee tambahan karena bangunnya subuh. Overtime. Uang overtime. Iya. Berarti biasanya dari Kalau kita Jawa bilangnya ekstra Bromo. Oh, ekstra Bromo. Oke. Bahasanya ya, Ekstra bahasanya. Bromo. yang selalu ekstra mah pasti di Bromo Iya. ya. Kalau di Labuan Bajo belum ada ekstra. Ke Pangalengan nggak mau, ada Bukit Sunset ya. Biasanya kalau memang asing itu memang lebih mencarinya seperti itu ya, ke Pangalengan justru juga banyaknya asing ke perkebunan teh. Perkebunan teh Belanda kan biasanya. Kalau Tangkuban Perahu juga, nah ini juga kalau perbedaannya kalau wisatawan domestik, kalau ke Tangkuban Perahu kan biasanya cuma sekitaran Kawah. Ratu kan. Betul. Nah ini kalau kita nggak ke situ, kalau nggak turun kita yang lurus ke Domas. Jadi explore yang Itu tersembunyinya. Domas keluar nanti tembus pas ujung ke ujung kita kalau berdiri di Kawah Ratu kelihatan tuh yang ujungnya. Nah itu kan ada jalan jembatan yang dari bambu tuh, kita jalan ke sana. Terus baru ngeliatin ke tamu ada binatang yang suka tonggeret. Nah itu kan lagi pada bunyi tuh pagi-pagi tuh. Nah jadi kita jalan ke situ, terus batunya juga pada bagus-bagus. Nah jadi kalau kita nggak stay di Stay di situ ya, di Kawah Ratu. Kita memang jalan. Tapi nggak ada yang ngebekal atau tonggeret ya. Di pelat. Tonggeret tuh nyari sih kayak kebun Jerman jadi lagi tonggeret. Tahu. Nah, itu kan perjalanannya dari Jawa ke Bali ya, berarti berakhir di Bali. Beda dengan domestik mah pasti bolak-balik ya. Iya. Di Bali itu gimana? Langsung dilepas aja Dilepas. masing-masing. Kalau misalkan tamunya mau tur, biasanya kita karena memang sudah etikanya ya, biasanya dihandle sama guide Bali. Iya, betul. Kalaupun misalkan Iis jadi guiding juga, tapi fungsinya bukan sebagai tour guide, sebagai tour leader. Oh. Jadi kita hanya range apa yang ada di hotel atau makanannya, tapi guidingnya tetap karena mereka juga orang-orang Bali juga kan alasannya kan kalau Bali seuprit, kalau Jawa kan gede, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi bagi-bagi rezeki. Iya. Cuman mungkin kalau mereka tamunya misalnya secara
private maunya sama saya bisa biasanya selalu bilang kita tetap harus pakai guide lokal. Jadi guide sekarang perbedaannya Umi, kalau dulu kan pasti sosial media kayak YouTube kayak gitu kan belum ada. Umi belajarnya gimana? Mengetahui menarik sekali. Kayak gunung tadi Candi apa tadi? Gunung Candi Ngaranan. Candi Ngaranan. Nah, mau di searching ayeuna. Tapi bos Edo ini Om Edo tahu nggak? Itu candi paling banyak di provinsi mana? Nah, ya, candi di mana ya? Di Bandung. Candi itu lebih banyaknya di provinsi Jawa Barat. Nah, buat teman Om Trim yang nggak tahu candi lebih banyak di mana itu di provinsi Jawa Barat. Candi Sapuken, Candi Pasak, Candi mana Candi Jian kan. Bangga harus jadi orang Sunda. Iya. Labuh oke loba ngaranna. Iya. Betul. Sewa. Pijengkang. Makanan dia aya candilnya mun lebaran. Candil ya bisa didahar di orang Sunda. Sebagai orang Sunda harus bangga. Bangga, betul. Tikus ruk, dicipta segala kepada posisinya. Padahal gitu-gitu kan gitu kan. Disikat-sikat wae deh nya. Disikat-sikat, betul. Tapi eta ngajelaskeun kayak kumaha ka orang Jerman mun disikat. Juga Biasanya- ini apa cimol apa aci digemol atau cimol. Kalau ke orang Jerman itu kayak misalnya gini, ini bala-bala. Bala-bala ini terbuat dari ini bahannya. Terus dimakannya seperti ini sama cabai. Nah, jadi mereka, tapi kita biasanya sambil nunjukin nih, sambil beli, sambil makan. Nah, tapi tolong perhatikan, sebaiknya bala-bala dulu baru cengkeh. Jangan cengkeh dulu, bala-bala. Tapi kan kalau domestik mah ya itu apa? Bala-bala. Oh, Ya. cuman gitu ya. Kalau di sana berarti harus detail nih. Terus karena orang Jerman bala-bala itu ada arti lain. Oh, ada Bala-bala juga. itu artinya orang gila. Ah. Jadi kalau misalkan pas nyampe ke taman perahu bilang ada yang jualan, "Hah, Tuan, bala-bala." Ya, si tamu yang skip, "Is, masih dan bala-bala." Kan bala-bala itu artinya gini kan? Iya. Oh, nah ini makanan. Oh, ini makanan. Jadi akhirnya tahu bilang, "Ih, bala-bala." Makanan nu gelo. Nah, gimana Umi yang tadi untuk belajar kalau zaman dulu kan belum ada sosmed. Jadi kalau seperti dulu sekarang. ya kita isi rangsel itu bukan baju, buku. Dari mulai buku tentang tanaman, candi, sampai tentang kehidupan masyarakat ada seperti itu. Jadi di Narangsel tuh kan kita nggak tahu tamu ini sekarang lebih tertariknya ke candi atau tertariknya ke tanaman atau ke sosial masyarakat, kehidupan masyarakat di sana. Jadi kita atau dia memang lebih senangnya ke wayang misalkan. Betul. Otomatis kita kan harus tahu. Kan kalau sekarang zaman sekarang mah tring, apa? Oh iya. Kalau dulu mah enggak, semalaman tamunya kelihatannya dari bandara tuh udah kelihatan. Wah, ini tamunya senangnya ke arahnya budaya. Teman sih kita sering belajar. Karena biasanya saya nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang seperti apa ya. Karena kalau kita itu punya banyak alat bantu. Kalau guiding untuk orang asing, ada peta, kemudian ada uang. Ransel Uang itu kan nanti kan mereka harus tahu ini Iya. uang berapa rupiah, Betul. segala macam. Terus Pecahannya itu ya, pakai ransel juga. Pakai. Jadi kayak Sidora tuh ya. Ini peta. Iya betul. Gua film Sidora nih. Terinspirasi. Terinspirasi kan. Sekarang tidinya bawa si Dora jadi guide. Jadi kalau dulu itu kita pas dari bandara perkenalan terus langsung buka map thread gitu. Jadi kita langsung memperlihatkan bahwa ini rute kita dari sini ke sini berapa hari, terus apa yang boleh dan yang tidak boleh. Ya, terus kemudian uang dan tangan mana yang sopan dan yang tidak sopan. Iya. Semua Betul. jadi yang namanya dari bandara itu bukan cerita dulu tentang Indonesia sebanyak mungkin, tapi kita lebih banyak ada yang boleh, ada yang tidak. Bagaimana sih rule-nya di Indonesia nih, peraturannya seperti apa? Biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan tamunya dari kita lihat juga nih, kalau perjalanan jauh kan biasanya Jerman Indonesia tuh sekitar 12 jam. Iya. Mereka kalau tidak terlalu capek masih mau mendengarkan kita. Tapi kalau kadang-kadang udah capek setelah menerangkan yang penting-penting, biasanya mereka udah kelihatan ada ngantuk, udah kita jangan. Nah, baru next besoknya itu. Benar-benar gitu. Berarti pas perjalanan Umi terus Iya. jelasin gitu. Tuh, dan makanya kalau untuk yang saya nggak tahu kalau yang domestik ya, kalau misalkan asing itu kita punya list. Jadi setiap hari untuk KB diceritakan all out semua. Hari ini Jakarta dan sekitarnya, Indonesia sekilas info Indonesia.
atau terus kemudian Jakarta baru secara ini mendetil, baru diceritakan tentang apa Persero teh asuransi. Nah, jadi itu aja dibahas. Jadi kita ngomong seperti itu. Besok Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat sekilas penduduknya, budayanya sudah. Nah, perjalanan besok harus dulu ke sekolah. Jadi kita mau apa beli isuk cerita naon. Nggak ngacak berarti ya, udah tersusun. Kita sudah punya ininya, step-stepnya ya. Tapi ketika dari Jogja arah ke Bali, nah itu sudah mulai cerita-ceritanya sudah mulai. Artinya berarti kita lebih banyak cerita tentang apa? Budaya yang ada di sana apa. Kemudian biasanya perbedaan antara suku Sunda, Jawa, ya itu perbedaan seperti apa? Dari mulai karakter wajahnya seperti apa? Ada yang sampai nyatet nggak Umi? Jangan banyak. Banyak ya. Nah pertanyaannya nih, ada nggak orang Jerman yang pengen belajar bahasa kita? Banyak. Khususnya bahasa Indonesia. Kayak bukan Indonesia mah udah ini Sunda. ya. Kayak Sunda, Jawa, Umi kan pasti bingung nih. Iya di dia cina bahasa nakio, di dia kio. Pindah ke Bali beda deh, itu beda negara atau kemana cina? Sebetulnya ini menarik loh. Kalau untuk orang bule ya, ketika kita cerita aja, kita dari nama saja kita bisa cerita banyak. Iya. Kenapa sih nama saya Iis? Kenapa sih namanya Edo? Kenapa di Bali namanya Nyoman? Kenapa di Jawa bukan di Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur pakai semuanya O? Itu kita bisa cerita. Jadi dari situ aja kita bisa cerita banyak itu sebetulnya. Jadi dari satu hal kecil mungkin bagi kita hal kecil, tapi itu si tamu senang banget. Karena sebetulnya betul. Kalau cerita di domestik tegas apa? Iya betul. Sedangkan orang bule, jadi sedangkan di Jerman atau di Eropa semua nama sama. Dan di Indonesia kita tidak selalu nama kita ini orang tua kita dimasukkan, tidak semua. Iya, tidak semua. Kalau mereka sih masukkan. Masukkan itu ya, di nama akhir ya, nama akhir sama keluarga. Mereka pasti nanya kenapa Isti? Ya kalau kita punya hak, setiap orang punya memilih namanya sendiri-sendiri, silakan aja. Kalau bahasa ada juga Mika yang disebut nama punten gini, pasti ada yang mau belajar ya. Kebetulan sebelum ngejelasin kita break dulu ya, tetap di On Tripod Podcast. Sampai ada belajar orang bahasa Jerman yang belajar bahasa Sunda, kayak contohnya punten ada. Beda kan sama Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur beda ya. Beda. Nah itu Umi gimana ngejelasin? Biasanya kalau kita karena kerjanya 12 hari itu guide itu sudah menyiapkan satu kertas dalam bahasa Jerman dan Indonesia. Jadi kalau misalkan pekerjaan kita hari pertama kita harus memberikan itu. Dan kedua, kita harus menghafal tamu, berarti besok kita harus sudah tahu tamu kita mau 20 orang, mau 10 orang, sudah harus tahu namanya. Namanya betul. Karena itu berarti nilainya plus buat kita. Jadi semalam kita ngapalkan kan di paspornya katanya di OSI ya, namanya si Udin, dia si Gatot, kan kelihatan ya. Karena di bidang jasa ya, disebut nama. Jadi kita besok pagi langsung Hera Udo atau Edo, nah atau Iki, jadi senang tamunya. Nah, jadi terus kita tidak ngomong lagi Guten Morgen, tapi selamat pagi. Jadi si tamunya langsung, oh iya pagi, karena mereka sudah punya kertas itu, ngerti nggak? Jadi si tamunya, jadi besok lagi dia tidak lagi bilang Guten Morgen, selamat pagi Iis, Ada, cuma yang bikin susah mereka bilang terima kasih. Jadi kita selalu bilang jangan terima kasih, karena terima kasih itu kan dalam bahasa Jerman vielen Dank, artinya sesuatu yang hopefully, sopan. Nah, kalau kita bilang makasih, dan mereka rata-rata bisa kalau bilang makasih. Jadi ketika mereka beli makanan pun selalu bilang makasih. Makasih lancar. Jadi ya kalau terima kasih, ada bangga. Jadi rada susah. Nah, kemudian pas kita nyampe ke Bandung, kan selalu kalau kita lewat punten gitu. Kita mau bilang was apa itu artinya punten gitu. Kita kalau lewat orang kita harus bilang permisi.
Tapi beda-beda, di Jawa seperti ini, di Sunda seperti ini. Kamu bisa hafal semuanya? Tidak semua. Tapi kalau di Bandung, punten, kalau di Jawa nanti saya ceritakan lagi ya. Jadi tidak usah ceritakan semua. Jadi kita artinya buat cerita nanti Buat kita. bahan kita nanti ya. Kalau dihabisin nggak habis. Biar penasaran juga ya mereka. Kalau di Bandung mau ucap punten, oh gitu. Jadi selamanya pas bilang punten, bari minuman. Jadi Ikut apa yang- nunduk, itu kan betul. merunduk juga Dan ya. salaman pun tidak begini kalau kalau saya pribadi ya. Biasanya kalau gait-gait Belanda segala macam, kita salaman dengan tamu tidak begitu langsung begini. Selamat pagi, pagi. Karena di hotel pun semua orang pasti begini kalau kita datang. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Jadi bukan dan kita menerangkan kalau ini internasional, kalau ini Indonesia. Nah, jadi mereka pun kita memberikan edukasi atau pembelajaran kepada mereka tentang budaya kita, tapi tidak mengajarkan, tapi kita memberitahukan. Oh, artinya bukan tidak mengajarkan, tidak mengajari mereka untuk harus melakukan itu. Kayak misalkan makan aja. Orang Indonesia tuh kan makan garpu jeung sendoknya kieu. Iya. Artinya close, sudah tidak makan lagi. Betul. Kalau orang bule kan enggak, gini. Garpu sama sendok kan Di dua-duanya pinggir, berdiri. kan? Dia bilang, "Is, kenapa kamu makannya kayak gitu sendoknya?" Ini artinya sudah selesai kita makan. Kalau mereka bilang kalau sudah selesai itu begini, kalau Iya. masih berarti begini. Nah itu baru tuh Kalau artinya- silang ini jangan dibawa berarti ya. Jangan diambil. jangan diambil, betul. Jadi nah dari hal-hal kecil seperti itu kan, artinya kalau atau misalkan ketika kita ke supermarket, tamunya bilang kan orang bule itu beda. Kalau dia dompetnya megangnya di sini, ngasihnya begini. Kalau kita kan begini, begini. Karena- Kita kan memberitahu. Nah, dan selalu bilang makasih. Artinya kita terus bilang ke mana ke pelayan, terima kasih ya Bu, makasih. Jadi selamanya bilang makasih. Kalau di Jawa, di Sunda, punten, 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 ya dia ikutan seperti karena kita juga sama melakukan itu kepada orang-orang itu juga. Iya. Tapi kalau belajar bahasa Indonesia memang kita kasih. Jadi selamat pagi, selamat makan, selamat malam. Itu sudah ada listnya diberikan kepada tamunya dan tamunya tiap hari bawa itu. Misalkan Iis selamat malam. Tapi kita hargai bagus gitu. Iya, betul. Ya, itu perbedaannya. Nah, sebelumnya kita belum nanyain ya, Ibu teh pernah melewati 2 kondisi berarti Tiga. ya. 4 mungkin empat. yang sekarang. Oh, Empat. empat. Apa aja itu, Om Diki? Kondisi yang pertama 98 krisis moneter. Krismon, terus Krisis moneter, terus ada tsunami tsunami. Tsunami Aceh. Aceh, Bom Bali ya. kemudian sekarang pandemi ya. Kalau pas lagi krisis moneter sebetulnya kita masih bisa jalan. Hanya Hanya Jakarta mungkin ya yang kan Jakarta terpusat di sana kan. betul, tapi kan kita Jakarta kalau kondisi seperti ini berarti nggak ada city tour. Nggak ada city Kita tour. langsung dari bandara langsung ke Bandung. Ke Bandung. Berarti bandara masih aman berarti ya. Bandara masih aman. Masih aman. Cuma krisis moneter waktu itu kan hanya tertentu saja yang kayak misalkan gedung MPR, DPR gitu Iya, kan ya. betul. Tapi kan masih aman. Jadi kita masih bisa kerja lah minimal. Hotel juga kan tidak ditutup. Iya. Ya, restoran. Cuman kondisinya ketika kita melewati daerah Jawa Timur, nah banyak orang-orang yang selalu memeriksa kita biasanya. Dan kalau Bang Bali, untuk orang Bali itu parah. Oh iya, legian kemarin ya. Ya, karena trustnya mereka kan orang bule datang ke sana kan trustnya, wah, orang kayak Ketakutan, ya. takut lagi kan. Nah, jadi mereka terus satu lagi nih yang paling parah, yaitu waktu zaman dukun santet. Sampai Ingat ke nggak? Jerman emang Umi itu. Itu. Sampai ke sana ya itu. Mungkin Jerman tidak tahu, tapi bagi kita ketika kita masuk, saya pernah ngalamin nih, pas masuk ke Bromo, Sukapura, itu tiba-tiba breng tenang sih bahasa-bahasanya. Berkumpul. Berkumpul datang orang bawa celurit, bawa segala macam senjata, langsung ngelihat ke mana ke mobil gini, Betul. digedor-gedor. Kita kan mau ngebuka takut. Terus akhirnya ada apa? Ini mau kemana? Kita mau ke Grand Bromo. Waktu itu hotelnya masih Grand Bromo. Kita mau ke Grand Bromo atau Bromo apa Raya ya. Kita mau ke Grand Bromo. Mau ngapain? Kita bawa tamu Pak, Bu gitu. Itu karena lagi kondisinya lagi gawat di Jawa Timur itu. Nah itu pernah ngalamin. Jadi kadang-kadang si tamu mungkin rada-rada stres. Jadi akhirnya pas mau berangkat lagi besoknya, kita ada yang begini lagi enggak? Nah, itu. Tapi kita masih tetap bisa jalan Bisa dikerja. selama kitanya kooperatif sama orang-orang di Ya, lingkungan situ. betul. Tapi yang terparah ini, Yang sekarang ya. Corona ya, saya ge sugan teh heureuy Umi teh corona teh geuning nepi ayeuna. betul. Karena corona ini sebetulnya semua ya pariwisata mau mati.
Iya, pasti. Pariwisata itu kan Mati boleh banget. dibilang yang pertama terdampak dan mungkin yang terakhir untuk bangkit. Pemulihannya lama. Lama. Sekarang gini aja, kalau misalkan sampai Desember sekarang mungkin masih tetap seperti ini, mungkin buat travel agent ya berat. Iya. Apakah mungkin kalau misalkan memberhentikan juga mereka harus bayar pesangon, Bisa. digaji terus menerus juga tidak ada pendapatan. Tapi yang mungkin kalau di sini nih, kalau kebetulan baca nih ya atau lihat nanti di YouTube-nya, saya cuma mohon dilonggarkan saja, tidak terlalu kaku. Kalau misalkan sudah mulai lagi, tolong kalau ada orang asing datang ke Indonesia itu lebih dipermudah untuk urusan apa namanya imigrasi segala macamnya. Jadi kan kalau sekarang harus apa namanya isoma dulu, bukan isoma, karantina dulu berapa hari tuh 14 hari kan atuh geus beak beneran intinya. Bener teh? Iya, visanya juga udah habis kan. Atuh beneran Harus udah langsung balik lagi. si bulan teh rek naon orang di karantina jadi lain liburan. Nah, mungkin itu akan dengan adanya surat bahwa dia dinyatakan negatif dari negaranya sudah kan. bagus, udahlah tidak harus ada karantina. Toh pas masuk juga kan diperiksa lagi. Iya. Kecuali kalau dia memang positif ya harus di karantina. Tapi kalau enggak ya udah. Ini mah kan sekarang kan tidak di karantina dulu, baru mereka yang ngabisin duit mungkin. Ataupun misalkan begitu landing bisa dengan cara PCR ataupun swab gitu kan daripada di karantina. Betul. Gitu, ya. Itu mungkin yang mungkin kita pengen banget dan kedua pemerintah juga sedikit memberikan ruang juga untuk kita, artinya gini, kalau kita lagi guiding kan nggak mungkin lah pakai masker. Iya. Walaupun pakai face shield juga Nggak bisa. nggak optimal. Karena betul tidak optimal. Tidak optimal. Karena memang kabayang tuh pakai masker, si tamu itu interestnya dengan kita itu karena mulut kita, gitu kan? Iya. Jadi sekarang lagi rame nih apa namanya Zoom segala macam, tapi pekerjaan sebagai tour guide tidak akan pernah bisa hilang karena tidak akan tergantikan. Tamu datang ke sini bukan cuma mau melihat objek wisata, tapi melihat kita. Iya. Walaupun banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Contohnya ada tour virtual, tapi kan tetap feel-nya nggak kena nggak bisa kan. Menggantikan posisi kita. Betul. Nah, jadi ya mungkin itu seperti itu ya, kita mohon dipermudah aja ya. Begitupun dengan domestik mungkin ya. Domestik mungkin kalau domestik mungkin untuk pas masuk ke tempat wisatanya ya. Nah, itu aja Nah, itu mungkin. domestik. Terus Kan paling kasihan mungkin juga. dari kapasitas bis mungkin ya entah diisi 50% atau mungkin 70% seperti itu. Jadi lebih baik sih kita memang bebasin aja, cuman ya istilahnya dengan prokes masing-masing yang sangat ketat aja gitu mungkin ya, itu mungkin salah satu solusi yang bisa dijalankan ya. Kalau Isma mungkin itu aja. Kalau boleh ke pemerintah ya, halo pemerintah. Berarti langsung ke Pak Sandiaga ini ya. Pesannya kan kita para guide butuh loh intensif. Apalagi kan boleh dibilang ini sektor pariwisata income-nya devisa terbesar itu kedua. Wah, sekarang berapa apa sih namanya devisa itu berapa banyak dari sektor kita dari ini. sektor pariwisata. Tapi kita ini kok bisa dalam ya mohon maaf ya kalau untuk orang asing mungkin kerjanya saya biasanya Februari sampai akhir November tuh kita jadwal padat, terutama mungkin bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu bukan cuma sebulan satu kali karena 3 kali, 2 kali karena lagi banyak-banyaknya. Nah setelah itu berarti Desember, Januari, Februari itu atau 3 bulan itu kita benar-benar diam di rumah. Nggak ada. Karena memang mereka juga kan ada yang nata atau di Indonesia sendiri juga lagi musim hujan, kan nggak enak juga mungkin liburan sama hujan-hujanan ya. Nah sebelum corona tadi Umi yang rame bulan apa aja? Itu Februari masih ada hujan ya. Nah ramainya itu biasanya itu bulan April, Mei, Juni sampai sekitar bulan Agustus atau September. Karena memang untuk asing sendiri itu dalam 1 tahun musim asing itu 6 bulan. Betul. 6 bulan, jadi nggak seperti domestik gitu kan. Domestik paling agak-agak sepinya itu di Februari kan kalau domestik. Dan kita juga bisa melihat kelasnya. Kalau kelasnya dari mulai April atau ya April sampai Agustus itu artinya mereka kelasnya itu biasanya kelasnya sedikit berbeda. Premium, Ya, lebih di atas. lebih bagus. Oh, Ya, ada. kalau yang jadi biasanya bawa anaknya, bawa segala. Tapi kalau yang kelasnya yang misalkan udah mulai mendekati November, itu berarti udah kelas Desember juga ada. Tapi mereka biasanya itu yang beli turnya murah karena memang kondisi alamnya di kita juga Oh, lagi sudah tidak mulai ini hujan ya, segala sudah mulai macam hujan. biasanya.
Berarti 6 bulan berarti ya dalam 1 tahun. Kalau domestik kan full 1 tahun. Ya. Walaupun ada beberapa di bulan-bulan tertentu, biasanya bulan Juli, Agustus itu kan berbentrokan dengan masuk sekolah, itu biasanya jarang gitu. Nah, apa bedanya nih 6 bulan sama setahun? Apakah Sudah beda 12 bulan. maksudnya dari biayanya kan? Om, jelas beda Om. Saya kerja 1 tahun full dengan Umi hanya 6 bulan, itu masih kalah penghasilan saya sama Nah, Umi. itu maksud saya. Beda. Nanti kalau ditanya berapa sih, Teis, kenapa sih masih sampai sekarang masih betah jadi guide? Emang gajinya seberapa sih? Kalau ditanya gaji mah mungkin domestik juga ada yang lebih daripada saya ya. Kalau standar Mungkin, HPI Pak, mah, ya. kalau standar HPI mah tetap ya standarnya 350 sampai 400 ribu. Tapi sekarang kalau kita sudah punya link dengan travel agent dan agent itu, dan untuk misalnya seperti saya selalu membawa tamunya itu adalah tamunya Gebeko. Nama turnya itu namanya Gebeko, atau misalkan Explorer. Jadi orang-orang Explorer sudah tahu karena foto kita ada di dia. Jadi otomatis ketika saya mau pakai guide ini, ya otomatis lah. Karena kita juga ada pendidikannya, tidak bisa mengambil begitu aja, otomatis ada fee yang lebih untuk kita. Tapi minimalnya lebih dari yang standar itu. Kalau ditanya Teis, kalau saya pribadi, kenapa saya jadi guide? Saya lebih ke senang. Benar. Kalau kerja tidak memikirkan uang, tamu juga tahu. Kalau kita kerja, Money oriented. money on itu jadi bagian ya, Bahasa Jerman kan ya, Umi. ketika kita mikirnya uang, pasti tamu pun tahu. Tapi kalau kita kerja happy, melayani segala macam, tamu pun tahu. Iya. Jadi kerja keras, kerja ikhlas, Nah, kerja itu. cerdas, kerja Betul. tuntas. Karena Uang sekarang, ngikutin ya. karena sekarang untuk orang tamu asing brengos tuh udah si ganawa nggak sih nomor kabar Oh, kalau tamu asing gitu. Tamu asing karena dulu tamu itu kan kalau dulu mah kita biasanya bisa tahu nih, wih tamunya mau buku setan nih. Buku setan itu artinya ada informasi nih, beli yuk dapat brengos sekian persen dan segala macam. Oh, sampai tahu mereka. Ada buku kecil namanya, buku kita nyebutnya buku setan. Yang tahun di bawah itu wah gelo bawa buku setan gitu kan. Itu ada yang jualan atau dia Ada beli di sendiri? Jerman mereka, jadi mereka mengadakan tur sendiri. Dia akhirnya nyawa naik angkot misalkan 1.000 perak kan, akhirnya geus zaman itu mungkin 1.000, geus zaman 3.000, didinya 1.000 kene berarti kan salah. Tapi Umi dijelasin juga. Jelasin sama kita. Atau beli aqua, ini di sini tertulis loh beli aqua itu cuma 500 perak, zaman Iran 500 perak, jadi kita jelasin. Nah itu namanya kita buku setan biasanya. Dan sekarang kita yang kerja di overland ini sudah tidak lagi memikirkan yang namanya brengos. Jadi yang 3 huruf yang kita harapkan. Apa itu, Umi? Tip. Tip radio lah itu. Tipnya kan kalau untuk asing ya kan hitungannya dolar kan. Euro Pakainya dolar, sekarang. euro betul Euro, ya. kalau di euro. Lebih tinggi kan. Ya. Biasanya kalau untuk yang sudah travel agent besar kayak Bayangkara atau Baratur itu per harinya berapa euro kali berapa hari per kepala. Kalau sekarang euro itu di kisaran berapa? 17.000. 17.000, 18.000 sekarang euro. Nah, pertanyaan yang paling penasaran saya teh sama Umi. Umi teh kan berarti ada keluarga Tinggalkan ya. tinggalkan selama 2 minggu eta henteu telepon. Mending kena resep jeung baheula, ayeuna mah ribut wae di rumah. Nu baheula nu mana Umi? Kegiatan, Oh, kegiatan. cuman teh bahaya. Jadi kegiatan yang dulu. Kalau dulu kan kita di rumah paling cuma adanya seminggu, banyaknya di luar kan. Sekarang tiap hari datang, tiap hari di rumah, namanya kayak pakai truk mah pasti ayahnya. Kalau dulu mah kan sono wae, jadi suami juga lebih, kita juga sono datang sono. Cuman mungkin ada hal yang kadang-kadang tidak diharapkan ketika pas bulan puasa atau Idul Fitri kita jalan. Karena bagaimanapun tamu kan tetap mau datang, terus agent bilang is nggak mau, dia maunya sama kamu ya terpaksa. Kita harus profesional. Tapi Umi menggeluti dunia pariwisata ini sebelum nikah kan? Sebelum nikah. Belum nikah berarti pantas deal-dealan dulu ya. Kalau udah nikah mah udah pasti malah izin, saya mau percaya nyaminya. Dealnya kieu, izinkan saya bekerja. Jadi boleh, ya boleh sudah. Jadi tem protes datang sendiri. Ini dunia kerja saya seperti ini gitu kan. Ya, betul, ya. Jadi kalau misalkan punya suami atau istri guide, tour guide, tong timuruan.
jangan cemburuan. Itu yang saya alami. Tuh lihat fotonya juga tuh. Tuh kan bayangin. Nah ini sebenarnya kalau ini saya pakai kerudung, kalau ini sebenarnya enggak. Kalau pasti nanya ya, kunaon teh isbet pakai kerudung? Zaman ngopo ya Jana. Bukan zaman ngopo, sampai sekarang pun kalau kerja tidak pakai kerudung. Karena memang ada peraturan dari mana? Dari travel agentnya itu tidak boleh ya. Sebenarnya kalau pakai kerudung, nggak pakai kerudung. Artinya kalau saya ini urusannya biarlah saya bekerja saja tidak pakai kerudung. Nah, karena kalau saya tanya ke tamu gini, saya sebenarnya pakai kerudung, boleh nggak saya pakai? Nggak usah. Ya udah, berarti tidak. Sebetulnya tidak boleh, tapi saya ini urusan saya sendiri gitu. Karena memang jujur aja dengan tidak memakai kerudung kita bisa menceritakan segala macam all out itu tanpa beban. Betul. Nah, Umi satu pertanyaan. Dari kedekatan dari segi emosional antara tamu domestik dengan tamu asing ada nggak sih perbedaannya? Apa tamu domestik jauh lebih akrab ke kita atau bahkan tamu domestik yang lebih akrab ke kita? Tamu domestik lebih akrab. Gitu. Tamu domestik, tapi mun akrab jadi kurang siga iya naon ngaran teh sok ditah we nya. Tamu deket teuing cenah. Kan itu jujur kan beda. Jadi kata akhirnya segala penta, deketin. Kalau orang bule enggak, kita semakin dekat justru mereka lebih menghargai kita. Untuk membawakan kopernya saja, jangan nih, saya bisa bawa sendiri. Atau misalkan saya bawakan minuman, tidak, saya bisa bawa sendiri. Semakin dekat malah mereka semakin respect dengan kita. Tapi dengan di sodor-sodor gitu mereka nggak kerasa, kamu bahasa Sunda mah nyungkun gitu. Enggak, kalau mereka justru tidak suka diperlakukan seperti itu. Yang diperlakukan suka itu kalau dia memang memberikan kita, misalkan dia mau jalan-jalan, kita berikan informasi kemana-kemana ya. Atau misalkan mau saya antar, kalau kamu nggak keberatan boleh, boleh kita pergi sambil jalan-jalan juga kan kita. Tapi untuk kudu mau tasna, nah itu memang perbedaannya di sana. Ya. Katanya ada pengalaman unik pas perjalanan, ninggalin nandur cenah. Itu gimana ceritanya? Perjalanan nandur mana tuh? Yang sama orang Jerman, lihat ada sawah katanya itu apa, terus dijelaskan dia. Oh iya. Ya belum ya ini ya. Coba gimana? Yang cemlit bukan? Bukan. Jadi Yang lagi tanur. Lagi tanam padi itu. Jadi Tanam kan padi. kalau tamu domestik kan tahu nih, ini lagi tanam padi, tapi kan kalau tamu asing kan nggak tahu ini lagi pada Kan ngapain. kalau kita misalkan gini, bis nih ada 20 orang. Kita udah tahu tempat ini di sini lihat apa, tempat di sini lihat apa sudah tahu. Di sini biasanya ada kebo. Di sini biasanya ada orang naik ngambil kelapa. Kita udah tahu nih tempat-tempat. Jadi pas berhenti ada sawah kita turun. Nah, kita ambil biasanya benihnya itu, rice seedlingnya kita ambil, terus kita liatin. Jadi mereka ngeliat nih, ini namanya ini. Kan dalam bahasa Indonesia mah banyak. Beas, padi, sawah, biji daiten sangu. Orang Jerman Ayo deh Umi, apa? remeh. Beruragan remeh. Ayo deh, lamun seueur aron. Ayo deh, ngahiji ranginang. Ayo deh kurang gini. Agak sakedih peng-peng. Oh, banyak pisan ya. Kumaha tangan jelaskeun. Nah, ini kan kalau kita memberitahukannya kepada mereka bahwa sebelum dibuat proses ini, di ini dulu, digali dulu, di apa dulu. Apa sih? Ini untungnya pakai traktor dengan pakai kerbau coba. Beda kunaon mun bedana pakai kerbau sama pakai Kudu traktor. ngamensinan traktor mah. Oh ya betul di Meksinan tuh maju gitu. Traktor lebih cepat kan? Lebih cepat. Prosesnya pasti ada plus dan minus. Tapi untuk kualitas lebih baik pakai kerbau. Kayak kerbau, betul. Karena si kerbau itu dia punya alat yang bisa ngambil tanah dari bawah ke atas. Kan set kok gitu set kalau si traktor mah nggak giling gitu. Yang di belakangnya itu kan, yang belakang kerbau itu cuma kan. gini doang kan. Sedangkan ininya tetap aja si humusnya tuh tetap di bawah. Nggak keangkat ke Nggak atas. keangkat. Sedangkan jadi kan kita pas ngeliatin ada si kebo kita liatin. Nah ini akan ngambil semua tanah dari bawah ke atas. Oh, sedangkan pakai traktor, ya kalau pakai traktor kan cuma gini doang di atas. Jadi perbedaan di situ. Tapi pekerjaannya lebih cepat dengan traktor. Kondisional, kalau posisinya yang di Jawa Timur tuh atau Jawa Tengah kan flat, apa sih flatnya? Datar. Itu mungkin lebih bagus pakai traktor. Tapi kalau Jawa Barat banyaknya yang berundak-undak teras itu lebih bagusnya pakai Kerbau.
pantesan harga kerbau lebih mahal ya. Betul, memang mahal kerbau. Lebih mahal. Apalagi Apalagi kerbaunya yang bule. dikasih kalung emas. Nubule mahal nih. Tapi nubule bisa ngomong Inggris ya tak kerbau. Naon bisain yes no. Oh. Yes and no. Yes and Nah, no. Umi, sekarang kan di pandemi ini kan boleh dibilang pariwisata itu udah 1,5 tahun kita mati Mau suri, 2 tahun. 2 tahun mati suri. Nah, otomatis ada nggak sih kepercayaan dari tamu yang akan dari Jerman khususnya yang akan ke Indonesia melihat potensi di Indonesia yang masih terus tidak bisa lepas dari COVID gitu kan? Pasti Umi pun kangen kan dengan mereka nih. Banget. Nah, boleh nggak Umi disampaikan ke teman-teman on trip barangkali ada yang lagi nonton di Jerman untuk mengajak kembali datang Iya. ke Bandung khususnya. Sampai saat ini masih tetap komunikasi ya sama Oh, gitu. tamu-tamu. Malahan banyak juga di antara tamu yang tanya, was ist denn los in Deutschland? Kenapa sih kok banyak di rumah sakit penuh segala macam? Saya bilang ya kita perlu luft tuh apa sih? Oksigen tuh, tabung oksigen segala macam. Dan mereka bilang ada yang ngasih duit. Biasanya mereka ada yang saya kasih ya buat kamu segala macam. Dan mereka bertanya, vaksin apa sih yang dipakai? Kita Sinovac. mau nggak pakai Sinovac? Padahal Sinovac itu untuk keluar negeri tidak bisa dipakai. Itu dosisnya paling rendah. Karena cuma 65%. Sedangkan yang lain itu hampir 90%. Jadi kalau kita misalkan memakai Sinovac, kalau keluar negeri kudu divaksin. Divaksin ulang. Betul. Jadi mereka bilang, kenapa pakai Sinovac, Is? Nah, ya memang itu dikasihnya pemerintah seperti itu. Yang dianjurkan pemerintah itu. Ya, Pantas Sinovac. Umi yang disuntik dulu ya. Karena 2 kali. Jadi artinya mereka sudah kenapa harus Sinovac kata dia. Itu berarti kita harus menceritakan juga. Jadi artinya di sini bahwa untuk pemerintah mungkin kalau memang kita yang terutama yang tour leader yang keluar ya kepaksa harus Oke. Vaksin lagi. Tapi kan kalau yang orang Jerman itu vaksinnya sudah. mereka sudah bagus. Nah, kalau gitu boleh silakan diajak yang orang maksudnya Jerman diajak ini. apa Pakai bahasa Jerman. Diajak tur lagi ke Bandung Aku nih. bahasa Jerman sudah biasa, bahasa Sunda aku udah. Jadi itu ngomong ke orang lain tidak ngomong gitu. Kayak itu negara tres tahun cenah ieu. Biasa biayanan cobi. Ja, hallo alle Kollegen, ich bin die Is, Reiseleiterin aus Bandung. Und nach der Pandemie wird Indonesien wieder besser, kommt wieder nach Indonesien, keine Sorge, Indonesien ist wieder okay und wir arbeiten noch normal, Reiseleiter, Restoran, Hotel, alles, ja, keine Sorge, Indonesien ist noch okay und dann noch gut zu reisen. Bitte kommen Sie wieder nach Indonesien. Bis gleich, bis 2022. Ya. Wih, mantap. Itu apa artinya, Umi? Tapi tadi saya ada Umi bilang itu saya pengen nangis sedih. Kenapa itu? Dan tadi asa denger talus hui. Jadi kasih tahu kalau Indonesia baik-baik saja. Apa sih setelah pandemi Indonesia akan kembali baik, kembali normal. Ada guide, ada restoran, ada hotel segala macam sudah mulai baik-baik lagi. Jangan takut untuk datang ke Indonesia karena semua sudah kembali normal. Indonesia is okay, wieder okay. Dan kalau datang sampai ketemu nanti tahun 2022. Ya, mudah-mudahan cepat kita sehat ya. betul, Jadi intinya kita tinggal tunggu pemerintah ketuk palu Betul. buka. Sebetulnya kalau di Jerman sudah diperbolehkan untuk reisen, untuk apa namanya, untuk liburan. Liburan udah boleh ya. Sudah boleh. Ke negara-negara lain sudah. Cuman apakah negara kita sudah siap menerimanya? Itu pertanyaannya. Sepak bola juga kemarin ya, Umi. Tolong siaplah, Pak. Karena tamunya sudah banyak yang boleh. Pak. Jadi kita siapkan, Pak, ya, Pak. Kalau Pak Sandiaga Uno, kita sudah kangen ingin berjalan-jalan lagi. Iya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Betul. Banyak juga yang dari luar negeri yang ingin menikmati keindahan Indonesia ini ya. Betul. Nah, Umi terakhir harapan Umi kepada pemerintah ataupun kepada warga yang lain nih istilahnya ya untuk mengikuti anjuran pemerintah biar ikut anjuran pemerintah biar pandemi Cepat segera pulih. selesai. Ya. Apa Umi harapannya di masa sekarang? Jujur pariwisata memang lagi ini banget ya, lagi Ya. kalau Teis bilang sih bukan lagi sekarang, sih sudah menjelang sekarang tuh mau ini. Ya, semua. Nyawanya sudah tinggal setengah. Setengah lagi nih. Jadi kalau misalkan tahun 2022 itu harapan terakhir kita ya. Oh, iya. Mudah-mudahan sih 2022 sudah membaik. Tapi bagaimana mau membaik kalau kitanya tidak tertib? Nah, itu dia betul. Jadi buat kawan-kawan semua yang nonton nih, ya jangan lupa selalu tetap prokes, ya karena prokes ini penting.
Kalau Anda tidak prokes, silahkan Anda di rumah. Kalau Anda mau keluar, prokesnya tetap diikuti. Dan satu lagi, kudu dahar. Sing Kudu gede. makan. Ya, karena kalau tidak makan, percuma pakai prokes ki air betul kosong, jadi kudu makan. Dan kedua, tongsian divaksin. Divaksin itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menghalau corona ini. Jadi saya berharap buat rekan-rekan yang belum divaksin, ayo cepat vaksin, ya. Dan kita harus benar-benar bareng-bareng nih, semua insan pariwisata kita tetap jaga prokesnya karena kita ingin 2022 pariwisata sudah mulai jalan. Amin. Siap, itu aja dari Umi Iis. Pokoknya prokes, pokoknya disiplin juga, jangan lupa makan yang besar ya Umi ya. Makan banyak. Biar tetap menjaga imun kita Betul. nih. Pokoknya mah pantengin aja di channel kami Om Trip Channel ya. Om Trip Channel. Om Trip Channel. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.